Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan 3. Di sini kita akan membahas mengenai perangkat jaringan. Dalam membangun sebuah jaringan komputer yang lebih besar, terdapat beberapa device yang harus digunakan, yaitu seperti hub, switch, access point, router, dan masih banyak lainnya. Yang pertama, hub biasanya dipilih sebagai perangkat perantara dalam jaringan LAN yang sangat kecil, di mana bandwidth pengguna tidak mengalami masalah. Namun dalam perkembangan jaringan saat ini, hub telah digantikan oleh switch. Jadi untuk penggunaan perangkat hub sekarang sudah mulai berkurang karena pengguna lebih condong untuk menggunakan switch. Hub tidak mengatur alur jalannya suatu data, sehingga setiap paket data yang melewati hub akan di-broadcast ke semua port sampai paket data yang dimaksud sampai ke tujuan. Jadi hal inilah yang membuat paket data yang dikirim mengalami collision atau tabrakan data. Nah, untuk saat ini pengguna hub sangat jarang ya. Kebanyakan menggunakan switch karena yaitu si hub membuat paket data yang dikirim mengalami collision atau tabrakan. Jadi dia itu tidak mengatur jalannya suatu data. Yang kedua ada switch. Switch nampaknya kini lebih disukai daripada hub dalam membangun sebuah jaringan lokal atau LAN. Perangkat switch dapat membagi beberapa segmen collision domain dan menyediakan keamanan yang lebih baik jika dibandingkan dengan hub. Sebenarnya switch memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub. Namun perangkat ini lebih pintar daripada hub karena dapat mengatasi masalah collision data. Nah, ini yang menyebabkan pengguna lebih condong untuk menggunakan switch. Selain itu, switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang jauh lebih bagus dibandingkan hub. Selain itu, switch tidak hanya digunakan untuk membagi sinyal, tetapi juga memfilter paket data, kemudian meneruskannya ke jaringan yang dituju. Switch paling sering digunakan pada ruangan lab komputer atau ruangan kantor, di mana masing-masing komputer klien terhubung dengannya dengan switch terlebih dahulu melalui kabel LAN sebelum komputernya terhubung ke router. Nah, ini contoh switch dalam sebuah jaringan, dalam sebuah network. Secara umum, fungsi utama dari sebuah switch adalah membuat keputusan berdasarkan destination port atau tujuan dari port yang akan diakses. Kemudian switch juga dapat menyimpan tabel yang digunakan untuk menentukan bagaimana cara untuk meneruskan lalu lintas jaringan melalui switch. Dan 3, Cisco switch melakukan forward frame Ethernet berdasarkan tujuan alamat MAC address dari frame. Nah, ini lapisan hierarki switch. Switch pada lapisan akses memiliki kebutuhan yang berbeda dari switch lapisan distribution atau switch lapisan core. Nah, jadi tiap lapisan switch di bagian akses, distribution, dan core ini memiliki kebutuhan yang berbeda ya, tergantung di mana dia berada si switch ini. Oke. Yang berikutnya ada access layer switch. Access layer switch bertujuan untuk memudahkan koneksi end device ke dalam fitur jaringan. Fitur dari access layer switch diantaranya ada port security untuk keamanan ya, ada VLAN atau virtual LAN, fast Ethernet atau gigabit Ethernet, power over Ethernet, kemudian link aggregation, ada quality of service. Oke, next, distribution layer switch. Perangkat ini menerima data dari access layer switch dan akan meneruskannya ke core layer switch.
Fitur dari distribution layer switch meliputi mendukung layer 3 high forwarding gigabit Ethernet per 10 GB Ethernet. Kemudian ada redundant, security atau access control list, ada link aggregation, ada quality of service juga. Kemudian ada core layer service, ini yang core layer switch ini per layer ya, yang sebelumnya ada di switch. Tadi kan ini ada distribution. Nah, kemudian ada core layer. Core layer switch merupakan backbone dan bertanggung jawab untuk menangani sebagian besar jaringan LAN. Fitur dari distribution layer switch meliputi mendukung layer 3, very high forwarding, gigabit Ethernet, redundant, link aggregation, dan quality of service. Berikutnya adalah router. Nah, ini merupakan perangkat yang penting sekali ya. Router sering digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Router merupakan perangkat utama yang digunakan untuk menghubungkan jaringan, bisa LAN, WAN, dan WLAN. Nah, jadi si router ini dia menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga dari jaringan-jaringan yang terhubung itu dapat dikirim dua jaringan atau lebih, sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Nah, begitu. Kemudian dengan menggunakan router kita juga bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Contoh misalkan ada jaringan dengan IP 192.168.20/24, kemudian dapat terhubung dengan jaringan 200.200.200.0/24 itu dapat terhubung dengan menggunakan perangkat router. Sekilas cara kerja router bisa dibilang mirip dengan bridge. Ya, ini sama-sama meneruskan paket data, membagi jaringan menjadi beberapa segmen, atau menyatukan segmen-segmen jaringan tersebut. Hanya saja router berada pada lapisan ketiga dari layer OSI. Nah, ini contoh penggunaan router dalam simulasi jaringan seperti ini. Ini ada switch, router, kemudian ada network, ada PC-PC yang terhubung dalam jaringan. Nah, ini ada tugas, sudah ada di ruang tugas, silakan diperhatikan. Itu saja yang saya sampaikan untuk materi pertemuan 3 ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau silakan sampaikan di grup. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.